teman-teman, selamat datang di channel kami. Saya Giovanni Albert Siko dan rekan saya Adik Krisnarihi. Kami dari kelas 12 sosial 4. Kali ini kami akan menjelaskan materi sejarah minat kelas 12, yaitu tentang runtuhnya Jerman Timur. Sekedar informasi, menunggu itu sakit. Daripada sakit, langsung saja kita menuju video penjelasannya. Runtuhnya Jerman. Teman-teman, kita semua tahu bahwa sejak 1945, Jerman mulai dikuasai oleh 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Masing-masing negara ini memiliki daerah pemerintahan sendiri di Jerman. Namun, pada dasarnya mereka bertujuan sama, yaitu mengontrol Jerman secara berdampingan selama beberapa waktu. Keempat negara ini memerintah sebagaimana mestinya. Mereka membangun industri, perdagangan, dan banyak hal lainnya untuk membuat Jerman lebih baik. Akan tetapi, akhirnya setiap wilayah yang dikuasai oleh 4 negara tersebut mengalami semacam kesenjangan sosial. Ada wilayah-wilayah tertentu yang mengalami penurunan perekonomian, sementara wilayah lain yang dikuasai negara yang berbeda ternyata mengalami perekonomian yang lebih baik. Tidak hanya masalah ekonomi, perbedaan politik dan pemerintahan juga terjadi pada masa itu. Hal-hal tersebut terjadi akhirnya menimbul perselisihan, terutama antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akhirnya, semakin lama kedua negara tersebut semakin bersih tegang yang berujung pada permusuhan. Amerika Serikat kemudian merangkul Prancis dan Inggris yang saat itu sama-sama menguasai beberapa wilayah di Jerman. Pada 1948, ketiga negara besar ini bertemu dalam suatu perundingan yang digelar di London, Inggris. Dalam perundingan tersebut, ketiga negara bersepakat untuk bersatu atau bersekutu dan membentuk Jerman Barat yang terpisah dari wilayah kekuasaan Uni Soviet. Di kemudian hari, Amerika Serikat dan sekutunya disebut sebagai Blok Barat yang menganut paham liberalis. Uni Soviet tidak tinggal diam. Negara ini kemudian membentuk Jerman Timur pada 7 Oktober 1949. Jerman yang dahulunya merupakan satu wilayah utuh pada akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang dikuasai Blok Barat dan Jerman Timur di bawah kekuasaan Blok Timur. Dan kedua blok ini menganut paham yang berbeda. Yang satu menganut paham komunis dan yang satu menganut paham liberalis. Pembangunan Tembok Berlin. Pembangunan Tembok Berlin terjadi pada tanggal 13 Agustus 1961. Pembangunan ini terjadi karena keresahan Uni Soviet akan rakyatnya yang lari ke Blok Barat. Sebelum teman-teman mengetahui pembangunan Tembok Berlin, teman-teman harus mengetahui bahwa Jerman pernah mengalami kehancuran akibat dari Perang Dunia Pertama. Setelah mengalami kehancuran, muncullah seorang tokoh yang menganut paham komunisme, yaitu pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang diktator yang memimpin Nazi. Ia menghalalkan segala cara untuk membangun Jerman kembali. Dengan paham komunisme, Jerman berhasil merebut kembali negara-negara yang jatuh ke tangan musuh. Bahkan pada 1933, Jerman menyatakan keluar dari PBB dan menolak perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang dianggapnya sangat tidak adil dan memberatkan bangsa Jerman. Jerman menaruh sikap permusuhan terhadap sekutu sebagai balas dendam atas kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Jerman menyerbu negara-negara tetangganya sehingga meletuslah Perang Dunia Kedua yang dahsyat. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman sangat merajalela. Dalam waktu singkat, hampir seluruh daratan Eropa dapat ditaklukkannya, kecuali Inggris. Ya, Inggris. Melihat kesempatan itu, Amerika Serikat pun segera ikut serta dengan membantu negara-negara sekutu menggempur pasukan Jerman. Sebagai akibatnya, Jerman dan negara-negara sekutunya dapat ditaklukkan oleh pasukan gabungan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Jelas, kita semua tahu Amerika Serikat adalah negara adidaya dan negara superpower yang memiliki kekuatan penuh untuk bisa melawan negara-negara kecil. Uni Soviet. Walaupun Uni Soviet adalah negara yang menurutnya adalah negara adidaya, tetapi ia tetap terkalahkan oleh pasukan Amerika Serikat. Dan apa yang terjadi saat Nazi dikalahkan? Ya, Hitler bunuh diri.
Hitler merasa stres dan kecewa akibat kekalahannya, dan pahamnya dihapuskan berdasarkan hasil konferensi Potsdam pada tahun 1945. Setelah itu, Jerman hancur dan mengganti kerugian akibat perang. Selain itu, negara Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Timur yang berhaluan komunis dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat yang berhaluan demokrat dikuasai oleh Amerika Serikat. Ya, itulah yang dimulai dari mana kita bisa tahu bahwa Jerman Timur terbentuk dan Jerman Barat terbentuk. Dan teman-teman harus mengetahui kenapa Amerika Serikat sampai membantu Inggris untuk melawan Nazi. Ya, Amerika Serikat adalah negara demokrat yang sangat membenci paham komunisme. Maka dari itu Amerika Serikat membantu Inggris untuk menghapus semua paham komunisme yang ada di Jerman. Setelah Nazi kalah, Jerman terbagi menjadi dua bagian, blok timur dan blok barat. Tetapi tidak sedikit dari rakyat blok timur lari ke blok barat, karena rakyat blok timur merasa haknya tidak dihargai di blok timur, maka mereka lari ke blok barat. Melihat hal itu, Uni Soviet pun mulai resah dan membangun tembok Berlin yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 1961. Itu yang tadi saya jelaskan di awal video ini. Setelah itu, setelah pembangunan dinding, apakah mereka tidak keluar lagi? Tidak, karena rakyat Jerman Timur tetap nekat untuk melompat dinding tersebut dan melanggar ke Jerman Barat. Melihat hal ini, Uni Soviet memerintahkan pasukannya untuk berjaga dan menembak siapa saja yang kabur dari Jerman Timur. Tetapi semangat rakyat tidak begitu menciut. Melihat hal itu, rakyat tetap melanggar dan tidak sedikit dari rakyat pun yang meninggal akibat melanggar aturan tersebut. Jerman bersatu. Setelah sempat terbagi menjadi dua, pada akhirnya Jerman Timur dan Jerman Barat kembali bersatu. Penyatuan ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 1990. Penyatuan ini terjadi karena keinginan rakyatnya sendiri. Hal ini terjadi setelah aksi protes semakin meluas. Hampir seluruh negara mengancam tindakan Uni Soviet. Aksi demonstrasi hebat di Jerman Timur terus terbongkar hingga membuat Uni Soviet merasa sedikit terdesak. Pada 9 November 1989, tembok Berlin pun resmi diruntuhkan. Akan tetapi, saat itu dinding kokoh tersebut belum benar-benar dihancurkan. Namun, pemerintah Uni Soviet mulai membuka akses dan mengizinkan warganya untuk pergi ke Jerman Barat. Pada 13 Januari 1990, tembok Berlin benar-benar dihancurkan. Hal ini pun menandai bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat. Penyatuan sebagai negara Jerman ini pun resmi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 1990. Oke teman-teman, itulah hasil video penjelasan dari kami berdua tentang runtuhnya Jerman Timur. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa mengetahui video baru dari kami berdua. Sampai bertemu di video berikutnya. Sawah dicangkul oleh petani untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini. Kami pun pamit untuk undur diri.